Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Basis Data. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai MySQL untuk database-nya. Jadi memang yang perlu kita buat terlebih dahulu yaitu database ya. Setelah kita menginstal MySQL, kita akan membuat database. Yang pertama memang membuat, oleh karena itu create. Dan yang kedua adalah select, show, drop, dan copy. Jadi ini adalah beberapa sintak yang bisa kita gunakan dalam mengaplikasikan database ya. Yang pertama adalah create database. Nah, untuk create database, kita akan menggunakan MySQL command line ya. Di sini untuk membuat database berarti deklarasinya adalah create, kemudian database ya. Kemudian ini kalau misalkan memang yang namanya membuat itu pasti yang belum ada ya. Jadi setelah create database pasti baru nama dari database. Setelah itu kalau misalkan kita mau buat ada karakter setnya, nanti namanya apa, collection name-nya itu apa. Nah, tapi kalau misalkan kita sintak yang sederhana saja, sampai create database, kemudian namanya saja dan titik koma, dan di enter. Nah, contohnya di sini kita akan membuat suatu database SIAM yang sederhana yang seperti pada video sebelumnya. Jadi hanya ada tabel mahasiswa, MK atau mata kuliah, kemudian dosen, seperti itu ya. Kita buat SIAM-nya. SIAM itu Sistem Informasi Akademik untuk Mahasiswa ya. Maka di sini kita titik koma enter berarti sudah query-nya sudah oke. Satu row effect yaitu di row database-nya. Jadi nambah satu lagi yaitu SIAM. Dan dibutuhkan waktu 0,03 detik untuk membuat database tersebut. Nah, untuk di MySQL Workbench, jadi membuat database bisa menggunakan yang command line yang ini dan yang menggunakan Workbench yang ini. Jadi di sini setelah kita buka, kita connect database-nya, kemudian di schemas itu diklik kanan ya, kemudian pilih create schema. Dari sini barulah nanti namanya apa di sini. Namanya adalah SIAM. Kemudian kalau sudah baru kliklah apply. Nah, di apply sini baru nanti dia akan sudah jadi. Jadi di sini review the SQL script to be applied on the database. Jadi di sini kalau kayak gini sudah ya sudah kita klik apply saja. Jadi untuk kemudian kita finish ya. Setelah finish sudah jadi. Nanti di sini di sininya itu muncullah yang namanya SIAM ya. Nah, untuk di MySQL Workbench ada yang banyak seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada create schema. Jadi untuk create database itu bisa dengan dua cara. Yang pertama tadi create database ini ya. Create database seperti ini. Jadi ini tulisannya create database. Nah, ini database ini bisa juga kita ganti dengan skema. Jadi create schema. Tulisan dari skemanya seperti ini. SCHEMA. Nah, sama-sama siamnya titik koma. Ya, itu bisa juga dilakukan pada MySQL command line ya. Setelah kita bisa membuat database yang baru, kita akan menselect. Jadi menselect itu adalah kita mengaktifkan database tersebut ya. Seperti di video sebelumnya di sini untuk menselect data kita menggunakan deklarasi use ya. Menselect database itu digunakan MySQL untuk memilih database tertentu yang akan digunakan. Nah, query ini digunakan ketika beberapa database tersedia pada MySQL Server. Karena memang kita tahu di MySQL Server itu banyak sekali database-nya, berarti kita harus mengaktifkan salah satu atau yang kita gunakan tersebut. Dengan deklarasi yaitu use, kemudian spasi, database name, jadi nama dari database. Kemudian kita tadi sudah membuat yang SIAM,
kita use siam ya, maka database change. Ini adalah pada command line. Sedangkan pada Workbench itu di skema, kemudian kita klik yang siam. Jadi ini kan masih ngeklik yang Sakila, itu kita klik yang siamnya. Nah, ini adalah untuk yang di MySQL Workbench. Setelah kita menselect database tersebut, apa lagi yang bisa kita lakukan yaitu show. Jadi di sini show ya, show database apa saja sih yang ada pada MySQL. Jadi di show database itu bisa aja show menggunakan deklarasi show database ataupun show schema ya. Ini database-nya karena ini sudah nambah. Nah, ini kita lihat ya, ini sudah nambah yaitu siam. Begitu pula di skema, ini sudah ada siamnya. Di MySQL Workbench itu juga sudah ada database siam. Apakah perlu misalkan kita sudah membuatnya di MySQL ya, MySQL command line, apakah kita perlu menambahkan atau membuat lagi di MySQL Workbench? Itu tidak perlu karena MySQL command line dan Workbench itu terintegrasi. Ketika kita sudah membuatnya pada MySQL command line ya, berarti secara otomatis nanti di MySQL Workbench itu sudah ada. Jadi tidak perlu membuat lagi di MySQL Workbench. Tapi kalau mau bikin di Workbench ya enggak usah lagi membuat di MySQL command line seperti itu. Kemudian yang lainnya kita bisa mendrop database. Drop itu apa? Drop itu adalah menghapus database ya. Kalau menghapus database, berarti yang dihapus itu termasuk semua tabelnya, semua indeks, dan semua batasan permanennya. Nah, ini hati-hati. Jika database tidak tersedia di MySQL, pernyataan drop database akan membuat kesalahan. Memang nggak ada ya databasenya apa yang mau di-delete, pasti dia pertanyaan. Oleh karena itu, nanti dianggap salah seperti itu, membuat kesalahan. Nah, untuk mendeklarasi menghapus database itu drop database atau drop skema, kemudian nama dari databasenya. Ini adalah contohnya, database siam tadi akan saya hapus. Nah, akan saya hapus berarti null row effect. Jadi null row effect itu adalah di sini tidak ada database, sudah dihapus databasenya. Oleh karena itu saya lihat untuk database yang ada di MySQL berarti di sini sudah tidak ada siam. Oleh karena itu ini sudah betul seperti itu. Nah, ini adalah MySQL command line. Bagaimana kalau misalkan di MySQL Workbench itu tinggal diklik kanan pada skema, kemudian pilih dulu di sini ya, dipilih database yang ingin di-delete, kemudian klik kanan dan delete drop schemas. Itu langsung kehapus. Nanti siamnya sudah hilang seperti itu. Selain mendrop, kita juga bisa mengcopy ya, mengcopy database. Jadi mengcopy database adalah fitur yang memungkinkan kita membuat salinan duplikat dari database yang ada, termasuk struktur tabel, indeks, batasan, nilai default, dan lain sebagainya. Nah, membuat salinan atau duplikat dari database asli ke dalam database baru sangat berguna bila tanpa sengaja database kita hilang atau gagal. Jadi sebenarnya copy database ini sangat berguna, terutama saat kita terserang virus. Ya, jadi kalau terserang virus berarti database-nya hilang semua. Oleh karena itu kita harus cara musiman atau secara bulanan atau secara tahunan harus mengcopy database, membuat salinan database sebagai cadangan file kita ya. Nah, caranya atau langkah-langkahnya yang pertama itu membuat database baru terlebih dahulu. Setelah baru itu kita simpan datanya ke file SQL ya. Nanti namanya apapun, pokoknya terakhirnya .sql, kemudian ekspor semua database, isi dari databasenya menggunakan alat MySQL dump, lalu import file ini ke database baru. Jadi yang kita buat wadahnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan create database. Baru yang filenya tadi
dibuat .sql dan ini semuanya dimasukkan ke yang database yang telah kita buat seperti itu. Nah, yang pertama ini create dulu. Ini misalkan kita akan membuat salinan atau kopian dari Sakila, berarti create database Sakila underscore copy. Jadi ini tidak masalah ya, penamaan database menggunakan underscore. Maka dari sini kita tahu bahwa sudah masuk ya dengan ngecek di show database. Setelah itu sudah ada Sakila underscore copy. Yang kedua kita simpan data ke file SQL ya. Jadi kita open command prompt dulu. Command prompt ya, ini di search aja, search pada sebelahnya Windows, itu ada search command prompt, di open, kemudian ini kita taruh cd ya, cd spasi c program file MySQL server 8.0 bin. Nah, dari sini nanti oke, barulah kita ini kan, oleh karena itu ini ganti. Jadi setelah di user Java Point kita pindah ke yang MySQL bin-nya di sini. Nanti gunakan MySQL DAM, kemudian -u root -p test db ya. Ini barulah ke yang database backup test db.sql. Jadi yang mau kita backup datanya ya, kita harus membackup datanya atau mengcopy hasil dari database tadi. Nah, baru di enter passwordnya. Jadi ini password yang panjang yang saya tadi ada nama, ada huruf besar, huruf kecil, dan juga angka seperti itu. Setelah selesai, berarti karena ini cuman ke sini aja, baru ini export semuanya menggunakan MySQL DAM. Jadi ini untuk yang langkah 2, ini untuk yang langkah 3 ya. Ini harusnya saya cut, jadi cuman satu baris saja. Nah, kalau seperti ini berarti sudah sukses. Oke, sekian dulu apa saja yang bisa kita lakukan pada database pada MySQL. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.